Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatunisa Diati, NIM G1416055, akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Angka Kematian Anak Menggunakan Regresi Logistik Biner, di bawah bimbingan Ibu Cici Suhaini MSI dan Dr. Anda Itasiadina Sofianti MSI. Pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang penelitian ini dilakukan. Angka kematian anak merupakan salah satu faktor penentu angka harapan hidup dan indikator kualitas hidup suatu masyarakat. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, masih tingginya angka kematian anak di berbagai negara menjadi fokus PBB bersama 189 perwakilan negara, termasuk Indonesia, menyepakati Millennium Development Goals atau MDGs pada bulan September tahun 2000 dan berlaku hingga tahun 2015. MDGs terfokus pada pembangunan dan penanganan kemiskinan. Salah satu tujuannya adalah mengurangi 2/3 tingkat kematian anak. Maka target untuk Indonesia, angka kematian anak tidak melebihi 32 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2012, hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia menyatakan angka kematian anak di Indonesia masih berada pada angka 40 kematian per 1000 kelahiran. Sehingga saat evaluasi MDGs pada tahun 2015, Indonesia dianggap belum memenuhi target. Selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2015, PBB menetapkan Sustainable Development Goals atau SDGs yang merupakan kelanjutan dari MDGs yang sudah tidak berlaku. Beberapa target MDGs masih terus dilanjutkan. Salah satunya adalah penurunan angka kematian anak yang diharapkan tidak melebihi 25 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2030 nanti. Untuk mencapai target SDGs diperlukan adanya program yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya informasi mengenai faktor apa saja yang berpengaruh pada angka kematian anak. Sebagai salah satu negara yang menyepakati SDGs, negara Indonesia memerlukan suatu indikator untuk mengukur ketercapaian target yang telah disepakati. Survei demografi dan kesehatan Indonesia dianggap memiliki data paling memadai karena menyediakan gambaran mengenai kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak. Namun pada penelitian ini, saya hanya akan mengambil beberapa peubah dari hasil survei tersebut. Peubah yang akan saya gunakan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksana dan Syafiq pada tahun 2014, yaitu mengenai faktor yang berpengaruh pada kematian anak adalah daerah tempat tinggal dan mendapatkan pertolongan persalinan atau tidak. Dan berdasarkan penelitian Yunita et al. Pada tahun 2014 mengenai faktor yang berpengaruh pada angka kematian anak adalah pendidikan ibu dan pendapatan keluarga. Data yang akan saya gunakan adalah hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 dengan peubah respon keterangan anak meninggal atau tidak, sehingga digunakan metode regresi logistik untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh. Namun, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah anak yang meninggal dan yang hidup, sehingga diperlukan adanya penanganan data tidak seimbang. Pada penelitian ini, saya akan menggunakan metode SMOTE. Tujuan penelitian ini adalah membangun model untuk memperkecil peluang kematian anak usia di bawah 5 tahun dengan menggunakan regresi logistik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap angka kematian anak, sehingga diharapkan dapat membantu lembaga terkait membuat program yang sesuai dan tepat sasaran dalam rangka mencapai target SDGs pada tahun 2030. Pokok bahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Regresi logistik adalah salah satu jenis analisis regresi yang menghubungkan satu atau beberapa peubah respon yang bertipe kategori. Berikut ini adalah bentuk model regresi logistik. Selanjutnya diperlukan pengujian parameter secara simultan, yaitu menggunakan uji G dengan hipotesis nolnya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 hingga beta P sama dengan 0 dan H1-nya minimal terdapat 1 beta I yang tidak sama dengan 0. Statistik uji sebagai berikut. Dan
Tolak H0 jika nilai uji G lebih besar dari nilai Q kuadrat P alpha. Selanjutnya, uji secara parsial dengan uji Wald dengan hipotesis 0 beta I sama dengan 0 dan hipotesis satunya beta I tidak sama dengan 0 dengan statistik uji seperti terlampir pada slide, dan tolak H0 jika nilai mutlak uji Wald lebih besar dari nilai Z alpha per 2. Selanjutnya, mengenai penanganan data tidak seimbang menggunakan metode SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique, yang merupakan pendekatan oversampling di mana kelas minoritas membuat data sintesis berdasarkan K tetangga terdekat. Dapat terlihat pada ilustrasi di slide. Salah satu titik minoritas akan mencari K tetangga terdekat yang kemudian akan membuat data sintesis di sekitar titik tersebut. Selanjutnya dilakukan uji kebaikan model atau goodness of fit dengan menggunakan uji Hosmer-Lemeshow. Dengan H0, model telah cukup menjelaskan data, dan H1 model tidak cukup menjelaskan data. Dan statistik uji seperti pada slide. Dan tolak H0 apabila nilai statistik uji Hosmer-Lemeshow lebih besar daripada nilai Q kuadrat alpha G-2. Selanjutnya, diperlukan pemilihan model terbaik. Menurut Agresti tahun 2007, salah satu caranya adalah menggunakan nilai Archaicus Information Criterion atau AIC yang memiliki rumus min2 log L plus 2K, dengan L merupakan fungsi likelihood dalam model dan K merupakan jumlah parameter dalam model. Pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai data yang akan saya gunakan. Data yang akan saya gunakan adalah hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017. Dan perubahan yang akan saya gunakan adalah status anak hidup atau tidak sebagai perubahan respon. Sedangkan untuk perubahan penjelas yang akan saya gunakan adalah pendidikan ibu, umur ibu saat pertama kali melahirkan, lokasi rumah, kuintil kekayaan, ibu merokok atau tidak, kemampuan membaca ibu, dan mendapatkan fasilitas kesehatan atau tidak. Pokok bahasan selanjutnya adalah prosedur analisis. Pertama-tama, saya akan memilih peubah-peubah yang akan saya gunakan berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah saya jelaskan pada latar belakang. Selanjutnya, dilakukan eksplorasi data untuk mengetahui karakteristik data, salah satunya mengenai seimbang atau tidaknya data tersebut. Selanjutnya, data yang tidak seimbang akan dilakukan dua penanganan. Cara pertama adalah dengan membiarkan data tetap tidak seimbang, dan satu lagi dengan penanganan SMOTE agar data seimbang. Selanjutnya, kedua cara tersebut akan dibentuk model regresi logistik, sehingga didapatkan dua model regresi logistik. Lalu kedua model tersebut akan dilakukan pengujian parameter dan stepwise. Lalu dihitung nilai AIC dan uji Hosmer-Lemeshow-nya, sehingga di akhir dapat ditentukan perubahan apa saja yang berpengaruh dan perubahan-perubahan tersebut akan diinterpretasikan. Berikut ini beberapa sumber tinjauan pustaka yang saya gunakan.